Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Immanuel Mandak. Nomor induk mahasiswa 210811030205. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas ganjil. Dan sekarang saya akan mempresentasikan materi luaran mata kuliah Bahasa Indonesia dalam modul 4 atau bab 4, yaitu menjelajahi dunia pustaka. Dosen pengampu Dr. Anda D. Imbang M. Hum, Dr. Andes F. Singko MSI, Dr. Anda MT Lapian MSI. Selanjutnya, A. Pengantar. Bab menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu mahasiswa untuk memperoleh wawasan lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan dalam menulis dan membaca teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai. Teks ulasan disebut review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat pada buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya ulasan tidak harus hanya dibuat baku, tetapi juga dapat dibuat dengan karya-karya lainnya seperti artikel, karya sastra, atau cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni lainnya yaitu musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan saat ini dapat dibuat merujuk pada sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, B. Ada struktur teks ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman materi. Struktur itu dapat dinyatakan dalam bentuk bagan, tampak pada gambar berikut, yaitu struktur teks ulasan, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Ada baiknya, ulasan buku harus ditulis dengan konvensi yang berlaku di lingkungan sosial akademik, sebagai istilah teknis yang mengacu kepada jenis-jenis teks. Genre dapat dikelompokkan ke dalam genre mikro dan makro. Di dalam ulasan buku, sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya, ada identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai buku yang diulas. Yang kedua, ada orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk satu, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, atau dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya atau dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju atau dalam hal segmentasinya. Yang kedua, yaitu memposisikan buku yang diulas. Dan ketiga, menyatakan pendapat tentang pengulas tentang buku itu. Selanjutnya, teks ulasan tahapan orientasi. Seperti bagian di bawah, kita melihat ada paragraf pertama yang di dalamnya mengenai teks ulasan buku memerangi narkoba atau narkotika. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi yaitu deskripsi dan eksposisi. Selanjutnya, tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat satu, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan dalam penulis saat itu ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Pada tahapan ini, isi buku diuraikan bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan teks ringkasan buku. Ringkasan hanya sebagian kecil dari ulasan buku seluruhnya, dan hanya di tahapan tafsiran isi. Berikut adalah bagan atau tabel 2 tahapan tafsiran isi. Next, yang keempat adalah evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulasan dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas.
Aspek-aspek yang dinilai meliputi: 1. Kedalaman isi buku yang diulas. Yang kedua adalah tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. Serta 4. Keunggulan dan keselarasan buku yang diulas itu. Yang kelima, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Berikut adalah gambar, bagan, atau tabel paragraf 10 mengenai rangkuman evaluasi. Selanjutnya adalah membuat teks ulasan. Seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritis dalam mengulas sebuah buku dan lain-lain. Ia harus jujur dan mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Jujur di sini berarti bersikap terbuka dan mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat. Hal ini diharapkan dapat mempermudah karena bidang itu bukan bidang yang asing. Yang kedua, membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian-bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Yang ketiga, membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun oleh penulis yang bukunya sedang diulas. Yang keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas hendaknya selalu berpegang pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Demikianlah pemaparan materi modul 4, yaitu menjelajah dunia pustaka dengan di dalamnya adalah ulasan buku. Terima kasih.